Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sekalian. Mari kita awali dengan panjatan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita bisa hadir bersama sini dalam keadaan sehat walafiat. Mas Arif Hatta yang terhormat, para pembicara hadir sekalian, merupakan kebanggaan, kebahagiaan untuk saya bisa hadir di pagi hari ini. Walaupun dadakan, kemarin dengan Pak Hari kita ada di Bali, yang juga bincang-bincang mengenai pertambangan ini. Tadi kita awali dengan lagu Indonesia Raya, itu sebagai gambaran bahwa kita ini bangsa Indonesia, gitu kan. Yang kadang-kadang lupa, mudah-mudahan semua hafal lagu Indonesia Raya ini. Angkat tangan yang tidak hafal mungkin. Hari ini bincang kita adalah tentang Indonesia Emas 2045 dikaitkan dengan hilirisasi dan transisi energi. 2045 kita 100 tahun, ulang tahun Indonesia 100 tahun. Tentang Indonesia sebetulnya sudah abad ke-13 ada kan gitu. Kalau saya tidak salah, sekarang justru itu yang hilang, Pak. Dianggap Indonesia ada itu sejak tahun 45. Padahal Indonesia, Nusantara ini ada sejak zamannya Sriwijaya, Mataram, Majapahit sudah ada. Dan saya pribadi khawatir bahwa itu sudah enggak ada di benak anak-anak muda sekarang. Tahunnya tahun 45 kita 100 tahun, padahal kita sudah ratusan tahun ada. Karena kita ini negara bangsa, bukan negara wujud jadi. Nah, saya titip mungkin di forum ini, terutama Mas Arif Hatta, agar diangkat itu. Kalau kita bangga 100 tahun saja, apalagi kalau ratusan tahun yang lalu, Eropa masih gelap, kita sudah jadi di sini, abad 13 itu. Ini mungkin Mas Arif perlu diangkat terus, agar pengganti-pengganti kita nanti ini mahfum dan bangga tentang Nusantara Indonesia ini. Tahun 45 itu saya sudah umur berapa ya? 90 tahun berarti. Yang ada bonus demografi kan yang muda-muda nih. Pak Hari berapa ya? Saya 90 tahun, obsesi saya masih bisa naik motor 90 tahun itu, gitu. Obsesi kan gitu. Kalau diberikan umur panjang. Kan umur nggak tahu, tapi hati-hati yang muda-muda ya, belum tentu yang tua dulu yang meninggal itu. Bisa yang muda dulu dicabut gitu. Jadi berbuat baiklah setiap saat maksudnya gitu. Jangan nunggu tua dulu baru berbuat baik. Coba sambil kita ingatkan, Pak. Indonesia Emas 2045. Ada yang tahu tagline-nya apa? Ada 3 kata itu. Indonesia Emas 2045. Ada 3 kata. Coba ini kita forum ekonomik nih. BMB apa itu? Ada yang tahu? Obsesi visinya adalah berdaulat, maju, berkelanjutan. Wah, mungkin malah belum pernah dengar tuh. Padahal itu di googling aja udah keluar langsung sekarang itu kan. Nah, mari sama-sama kita camkan itu bahwa judul ini Indonesia Emas 2045 itu berdaulat, maju, berkelanjutan. Supaya masuk di benak kita, ayo teriakan yel kita deh. Kalau saya bilang Indonesia Emas, tolong teriak semuanya. Apa tadi? Berdaulat, maju, berkelanjutan. Ayo sama-sama. Indonesia Emas. Daulat, maju, berkelanjutan. Ya nggak ikut teriak nggak ke surga loh. Sekali lagi teriakan yang keras dari hati yang paling dalam. Indonesia Emas, berdaulat, maju, berkelanjutan. Jadi sekalian, yel itu doa, yel itu obsesi, yel itu harapan. Jadi kita ingin berdaulat, ingin maju, berkelanjutan. 2045 yang ada yang rekan-rekan yang muda-muda ini kita sudah nggak ada mungkin kan gitu. Hari ini kita bahas tentang hilirisasi dan transisi energi. Soal data yang paling tahu adalah sekum saya, Pak, karena saya baru setahun jadi ketua APNI, itu pun dipaksa. Karena saya nggak punya tambang, nggak ngerti tambang, kok dipaksa jadi ketua APNI. Kenapa? Karena 2 ketua APNI yang lalu sudah meninggal dua-duanya. Mudah-mudahan saya panjang umurnya nih kan. Jadi saya menggantikan ketua APNI 2 yang sudah meninggal. Dua-duanya karena sakit. Alasan mereka, kenapa pilih saya? Karena Bapak nggak punya tambang gitu, Pak Hari. Jadi,
Terus gimana? Saya ngerti dong. Karena kalau punya tambang, Bapak nggak bisa bicara apa adanya. Terus tugas saya apa? Meluruskan. Saya mau. Kalau meluruskan yang benar, saya mau. Gitu. Saya tidak punya obsesi apa-apa, tidak punya. Ini tugas saya sekarang di APNI setahun ini adalah bagaimana kita bisa menjadi mak comblang antara penambang dengan pemerintah. Ibu sekalian, hilirisasi itu dua, jadi hulu dan hilir. Saya di hulu, di tambangnya. Yang saya kemas adalah di hulu di tambangnya. Nah, di hilirnya itu, di hilirnya adalah smelter. Bahkan sebetulnya setelah smelter ada lagi tuh industrinya. Smelter kan baru punya smelter aja dia. Nah, pahari itu di smelter. Jadi ya, kalau pahari kan nggak di nikel, dia di emas kan. Kan mineral banyak ya. Jadi tidak hanya nikel. Jadi semua pertambangan apakah itu nikel, emas, ya semualah yang mineral itu ingin pemerintah dihilirisasi istilahnya. Tapi kadang-kadang hilirisasinya terus, hulunya nggak dianggap kan gitu Pak. Komplainnya begitu Pak. Pemerintah ini hilir terus, smelter terus yang diberikan fasilitas-fasilitas, hulunya tidak. Nah teman-teman, bahwa sekarang IUP-nya aja ada 330 IUP, izin penambangan itu. Di anggota APNI nggak sampai 80, jadi lebih banyak penambang yang bukan anggota APNI. Juga yang ilegal, banyak lagi kan gitu. Yang di APNI yang legal pasti itu. Nah, ada tambang yang bukan di APNI dan juga yang tidak. Nah, kita berharap sebetulnya program pemerintah adalah menambah nilai tambah kan gitu. Dan yang kedua kita bisa mengantisipasi ekonomi, itu harapannya hilirisasi. Data tentang keberhasilan tinggal di googling saja. Data jumlah di googling saja. Nah, saya ingin bicara hari ini, 15 menit ini, tentang hal-hal yang menjadi masalah sekarang. Hadirin sekalian, yang berhasil sudah pasti diekspos terus. Nah, pengalaman saya ada yang tidak berhasil, yang perlu diantisipasi. Tugas APNI sekarang adalah menjembatani antara pengusaha penambang dengan pemerintah. Itulah beberapa hal, terutama bagaimana menentukan harga patokan mineral. Itu APNI berkontribusi kepada pemerintah, dengan pertimbangan apapun, maka ditentukan harga patokan mineral tentang nikel ini. Itu keberhasilan APNI, walaupun pemerintah yang netok. Yang kedua, tentang FOB, bagaimana membayar nikel itu di apa istilahnya? Di FOB, di apa istilahnya Pak Hari? Ya, di tempatnya itu, sekaligus. Nah, yang ketiga, sekarang APNI sedang mencoba membuat Indonesian Nickel Price Index. Sekarang harga itu ditentukan oleh SMM, oleh Shanghai Metal Market dan London LME, London Market. Dibayangkan kita sebagai penambang atau pemilik nikel ditentukan harganya oleh SMM dan LME. Oleh karena itu kami berobsesi ingin membuat namanya Indonesian Nickel Price Index. Tidak mudah pasti, orang bilang, gila tuh nggak mungkin lah. Tapi alhamdulillah saya dengan sekum saya approach ke SMM. Saya datang ke sana, ke Shanghai, saya approach tadi, tidak hanya pakai ini, tapi pakai ini juga, pakai hati juga gitu. Datang ke London, LME, dan Argus. Saya approach, saya ajak tiga-tiganya ke sini, saya bikin konferensi ini Pak. Di tiga-tiga yang menentukan harga saya dudukkan di depan dan dia bicara tentang harga. Saya bilang, saya Indonesia pengen punya price index Indonesia. Tiga-tiganya dukung Pak. Bukannya malah ini. Saya paksa tiga-tiganya mendukung untuk bisa Indonesia punya price index sendiri. SMM, kemudian apa tadi? LME, Argus bersedia untuk mendukung kita menentukan harga itu bersama-sama. Saya bawa ke Minerba dan ACC. Targetnya akhir tahun sudah ada Indonesian Nickel Price Index. Nah, itu kebanggaan kita kan gitu. Masa ditentukan sama orang luar sana? Gitu. Nah, ini mungkin juga perlu dibahas oleh ekonomik nih Pak.
Bagaimana ke depan, agar apakah dampaknya seperti apa. Nah di lapangan kadang-kadang memang ada friksi antara hulu penambang dengan smelter soal harga, gitu ya Pak Hari ya. Berantem soalnya gitu kan. Awalnya begitu, nggak akur menentukan harga itu. Pasti smelter pengen murah dong. Penambang pengen mahal. Tapi patokan saya adalah negara yang mesti untung. Dulu itu pertama. Sekarang sudah akur, saya dengan Pak Alex sudah bersatu, menentukan harga sama-sama. Karena tujuannya bukan hanya profit. Nah saya ingin menyampaikan bahwa saya mengajak kepada semua pengusaha, jangan hanya bicara profit dulu. Tapi negara dulu. Nah saya mohon juga nih adik-adik yang ke depan, bicara apapun, bicara buat negara dulu. Jadi istilah saya negaranya adidaya, masyarakatnya sejahtera, baru pengusahanya bahagialah, jangan bilang kaya raya kan gitu. Ini mindset, ini values. Saya coba terus pelan-pelan. Memang susah, tapi ayo dong. Karena kalau saya bicara buat negara, saya bicara buat masyarakat, baru buat pengusahanya, enak saya bicaranya. Tapi kalau bicara untuk pengusaha-pengusaha, saya susah bicara ke depannya. Nah, saya rubah itu mindsetnya bahwa negara adidaya, masyarakat sejahtera, pengusahanya bahagia, begitu. Bahagia itu kan bisa materi sama non materi. Nah, ini mungkin saya titip di majalah Ekonomik tuh agar menjadi mindset bersama. Jangan bicara kalau ada masalah baru bicara, kalau lagi untung nggak bicara kan gitu. Itu pedomannya. Jadi apapun adalah untuk negara dulu, apapun untuk masyarakat dulu sekitar, baru pengusahanya profit pasti itu. Nah sekarang di lapangan kita komit nih Pak Hari bahwa dengan ESG kan, Environmental Social Governance. Tapi itulah masalah kita sekarang justru. Ya, tambang dibuka, smelter ada, tapi di sekitar tambang smelter ekonominya, masyarakatnya gitu-gitu aja gitu. Tantangan buat saya terutama kan. Bagaimana kita environmentalnya nggak rusak, komitmen. Bagaimana masyarakat sekitarnya harus sejahtera gitu. Nah, baru governance-nya. Sekarang juga masalah governance itu bukan government, tapi governance ya, komitmen untuk ya yang gampang untuk jujur lah, tidak korup, tidak konspiratif. Ini yang saya mohon bantuan di Ekonomik nih untuk bisa terus mengglorifikasikan itu tentang komitmen ESG. Perusahaan siapa? Freeport gimana ESG-nya? Semua ESG. Itu yang saya coba kembangkan. Kenapa? Karena di semua seminar, konferensi apapun itu nggak pernah dibahas Pak Hari kan gitu kan. Teknis, operasional terus begitu. Governance, komitmen untuk patuh, taat, jujur, nggak pernah dibahas. Ya mungkin nggak pernah dibahas karena terlibat semua kan gitu. Konspiratif itu. Nah saya ingin nitipkan di forum ini bahwa itu penting sekali. Governance itu perlu menjadi landasan kita bertindak. Termasuk di ekonomi kan mesti governance juga. Itu masalah di lapangan nih saya sampaikan. Bahwa sekarang justru banyak penambang-penambang yang komplainnya begitu, Pak, saya mau dong good governance, tapi ternyata ada masalah di lapangan. Dia mesti bayar RAKB sekian ratus juta, tapi nggak masuk pemerintah, masuk ke oknum. Tapi itu biasa kan gitu. Yang ilegal jalan terus. Nah ini yang sedang kita kembangkan pelan-pelan. Yang penting buat kami adalah harus solutif, bukan gaduh. Dicarikan masalahnya, kemudian dicarikan solusinya, agar bisa tadi ujungnya negara tidak rugi, adidaya, masyarakat sekitar sejahtera, dan pengusahanya tetap profit. Itu. Jadi ini komitmen kita bersama yang ingin minta didukung nih oleh The Economic untuk bisa tetap sama-sama mengawasi seperti apa penambang sini. Sementara itu mungkin dari saya tentang komitmen, tentang APNI ini. Nanti kita akan banyak di diskusi yang ada, pertanyaan. Saya titip agar adik-adik ini, boleh bilang adik-adik ya, karena umur saya sudah 68 sekarang kan. Ini muda-muda semua nih. Nah harapan saya, tahun 45 nanti adik-adik yang ada. Adik-adik yang jadi leadernya, yang mimpin Indonesia ini di semua sektor apapun. Nah harapan kita betul-betul tidak hanya kata-kata 2045 itu emas, tapi adik-adik menyiapkan diri. Saya di bidang tambang, oke, saya di bidang pendidikan, oke. Nah saya titip bahwa mari sama-sama kita bahas juga soal values, soal nilai-nilai yang ada.
agar kita tetap dalam landasan spiritualisme, bukan agama ya. Landasan spiritualisme itu adalah universal, sama, tentang kebenaran, kejujuran, keadilan menjadi landasan kita bersama. Agar kita aman di dunia dan aman di akhirat, gitulah istilahnya. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanan.